Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pemaparan saya mengenai kenapa negara Saudi Arabia belum menjadi nomor satu dari 10 negara Islam pada tahun 2025. Yang pertama itu karena Malaysia unggul dalam beberapa subindikator penting yang menjadi bagian dari indeks GIAI, seperti ekosistem yang lebih matang di produk halal, pariwisata muslim, atau sertifikasi halal global, dan fashion sederhana. Yang kedua, Arab Saudi ini masih memproses atau memperkuat aspek-aspek seperti diversifikasi industri halal atau non-energi, dan dia juga mengembangkan brand global ekonomi Islam, dan integrasi lebih luas dari industri halal ke seluruh rantai nilai. Yang ketiga, kompleksitas untuk mengubah dari ekonomi dominan berbasis energi ke ekonomi yang sangat terdiversifikasi dan inklusif adalah tantangan nyata yang mungkin mempengaruhi skor secara relatif dibanding negara lain yang sudah lebih dahulu memfokuskan berbagai sektor halal. Padahal ya ini kalau dilihat gitu ya, Saudi Arabia ini kan dia memiliki sumber daya besar ya dan posisi strategis dalam ekonomi Islam, energi keuangan syariah, pariwisata, haji dan umroh, dan proyek diversifikasi ekonomi seperti visi Vision 2030. Meskipun bukan posisi pertama, berada di posisi kedua, tapi ini tetap menunjukkan bahwa Saudi Arabia punya basis kuat dan berpotensi besar untuk terus maju. Di sini kalau saya lihat ada beberapa 10 negara dengan ekonomi Islam terkuat dunia pada tahun 2024 atau 2025 ya. Gambaran negara tersebut tampil dalam Global Islamic Economy Indicator atau GIEA. Jadi yaitu ukuran ekosistem ekonomi syariah termasuk makanan halal, keuangan Islam, pariwisata ramah, muslim, busana sederhana, kosmetik atau farmasi, media dan rekreasi, investasi halal. Nah, ini menunjukkan peringkat pertama itu ada posisinya pada negara Malaysia dengan skor GIAI itu di 165,1 poin. Kenapa sih Malaysia ini ada catatan singkatnya itu bahwa memimpin untuk yang ke 11 tahun berturut-turut unggul hampir di semua sektor kecuali di modest fashionnya. Yang kedua itu ada Arab Saudi di 100,9 poin karena mempunyai ekosistem keuangan Islam besar dan potensi diversifikasi ekonomi yang kuat. Yang ketiga ada Indonesia dengan 99,9 poin karena ini keunggulan di bidang modest fashion dan pariwisata ramah muslim. Yang keempat ada unit Emirat Arab atau UAE, dia di 95,8 poin. Peringkat keempat sangat terdiversifikasi kuat dalam perdagangan inovasi dan sektor halal. Yang kelima ada Bahrain 81,9 poin. Meski relatif kecil memiliki regulasi keuangan Islam yang mendukung posisi kuat dalam ekonomi ekosistem halal. Yang keenam ada yang kelima ada Bahrain, memiliki skala relatif kecil, memiliki regulasi keuangan Islam dan mendukung dan posisi yang kuat dalam ekosistem halal. Yang ke 6 ada Yordania atau Jordan 71,4, peringkat ke-6 menunjukkan kemajuan dalam ekosistem ekonomi Islam relatif terhadap skala. Yang ke-7 Kuwait 67,0 poin, peringkat ke-7 basis keuangan ekonomi Islam, dia bersignifikan walaupun tantangan diversifikasi masih ada. Pakistan di 64,1 poin, pertama kali masuk top 10 dalam laporan ini menunjukkan peningkatan yang kuat. Yang ke-9 Turki, peringkat ke-9 memiliki basis industri dan pariwisata yang besar serta jangkauan geopolitik yang strategis. Yang terakhir itu ada Qatar di 60,4 poin, peringkat ke-10 kekayaan infrastruktur dan investasi membuatnya menjadi pemain penting dalam ekonomi halal. Baik, kalau dari berdasarkan skor ini ya gitu kan, ini tetap ya posisi Saudi Arabia itu ada di posisi nomor 2. Kesimpulannya
Jadi adalah meskipun peringkat memberikan gambaran pemimpin saat ini, setiap negara memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.